Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu kegiatan coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Sri Wahyuni dari SMA Negeri 1 Muara Batu, dan saya Siti Hajar dari SMA Negeri 2 Kuta Makmur, dan saya Misra dari SMP Negeri 2 Muara Batu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Misra. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabar Bu hari ini, sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Ini Bu, saya rencananya kan akan melakukan coaching dengan rekan saya nanti. Jadi saya mau Ibu menjadi observer dalam acara coaching saya. Apakah Ibu siap? Baiklah Bu ya, saya akan menjadi observer Ibu. Tapi bukan sebelum coaching berlangsung, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pra-observasi. Silakan Ibu. Saya akan mengamati Ibu ketika Ibu menjadi coach nantinya ya. Jadi sebelumnya saya ingin yang ini saya tanyakan adalah kompetensi apakah yang kira-kira Ibu ingin kembangkan pada coaching nanti. Saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran Ibu sebagai mindfulness terhadap cita-cita yang akan bermasalahan yang akan diterakan oleh coach saya. Kemudian saya juga akan menjadi pendengar aktif dan saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, saya akan mengamati Ibu nantinya ya. Jadi ketika Ibu menjadi coach nanti, bagian mana yang Ibu inginkan untuk saya amati lebih detail lagi? Saya ingin Ibu mengamati bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Apakah pertanyaan yang saya berikan nanti sudah baik atau belum dalam memandu coach saya? Baiklah, kalau bagian itu yang Ibu inginkan untuk saya amati, kira-kira indikator pencapaian apa yang Ibu inginkan itu? Setelah proses coaching nanti, saya menginginkan coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Jadi Ibu ingin coach Ibu nantinya bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya Bu ya. Baiklah Bu, hanya ini mungkin saja pertanyaan yang saya tanyakan pada tahap pra-observasi. Jadi silakan Ibu melakukan coaching dengan rekan Ibu. Terima kasih Ibu. Silakan Ibu Sri. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabar Bu Sri, sehat? Alhamdulillah saya sehat. Ibu Siti sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat Ibu Siti. Ibu Sri. Syukurlah Bu Siti ya, kita jumpa di sini. Sekian lama ya, kita nggak pernah jumpa lagi ya. Iya Bu, saya kangen sekali. Kebetulan ya kita jumpa di sini hari ini. Ngomong-ngomong, gimana sih keadaan di sekolah Ibu sekarang? Itulah Bu Siti ya, mana ya? Kenapa Ibu? Kayaknya lihat dari rawat wajah Ibu tuh kayak Ibu ada masalah. Iya Bu Siti, di sekolah saya kan Bu Siti. Kalau menurut Bu Sri apa sih masalah yang Ibu alami sekarang? Coba lah Bu ceritakan ke saya. Baiklah Bu Siti, sebenarnya sih kan saya nggak enak juga sih ya cerita sama Bu Siti. Ya daripada itu memang semakin membuat saya nggak nyaman, saya gelisah ya kan. Ya saya akan mencoba menceritakan kepada Bu Siti tentang masalah yang saya alami sekarang yang membuat saya tidak nyaman, tidak bersemangat ya kan. Coba Ibu Sri ceritakan. Apa malu-malu sama saya? Jadi kawan lama Ibu. Apa salahnya sih saling berbagi? Mungkin nanti saya bisa meringankan beban yang Ibu hadapi. Jadi begini Bu Siti, sekarang kan saya ngajarnya di kelas 2 loh Bu. Rasanya saya kayak kurang bersemangat gitu ketika saya masuk di kelas 2. Itu kan saya ngajarnya di pelajaran biologi Bu Siti ya. Kenapa? Apa sih
yang membuat ibu tidak bersemangat? Biasanya Bu Sri itu orangnya super semangat. Ya sih Bu Siti, cuman kan kalau pada kali ini itu memang betul-betul gimana ya, saya aja bingung nih ketika saya masuk di kelas 2 Bu Siti, itu terlihat anak-anak kayak kurang aktif ya kan, habis itu kayak kurang respect gitu terhadap proses pembelajaran yang telah saya lakukan itu. Dan yang paling ini yang membuat saya kayak mana gitu Bu ya Siti, yang ketika saya mengaitkan itu pelajaran dari kelas 1, kan orang tuh udah duluan ya dari kelas 1 kelas 2, jadi otomatis pelajaran kelas 1 itu otomatis mereka udah paham dan memang udah betul-betul mereka kuasai. Ketika saya nanya itu masalah kelas pelajaran kelas 1, mereka sama sekali tidak ngerti dan gimana ya Allah Bu Siti, bayangkan aja. Oh gitu ya Bu Sri. Kalau boleh saya tahu apa sih yang menyebabkan siswa itu kurang paham tentang materi-materi di kelas yang sebelumnya? Ketika saya mencoba menelusuri Bu Siti ya, saya kan nggak ngajar mereka waktu kelas 1. Jadi yang kelas 1 tuh otomatis sudah lain. Kita lihat dari sisi sekolah dulu Bu Siti ya. Itu sekolah saya itu merupakan sekolah yang memang lama sekali. Lama, sekolah tua, ya kan? Terbukti aja saya sekarang umuran maksudnya saya umurnya 34 sekarang, itu alumni saya di situ. Tahun lulusnya tahun 2007 ya. Memang super lama ya Bu. Iya, lama sekali. Malahan itu udah 6 kepala sekolah di situ. Jadi kalau misalnya di kelas 1 ketika saya mengamati, proses pembelajaran itu dilakukan oleh guru-guru yang memang sudah senior di bidang umurnya. Dan bahkan ketika kita lihat barang 1 tahun atau 2 tahun, memang mereka sudah mengalami masa pensiun. Nah, ketika pada proses pembelajaran yang mereka berikan kepada siswa, itu malahan mereka masih menggunakan pembelajaran yang profesional gitu Bu. Seperti CBSA ya, kalau kita bilang sekarang catat buku sampai habis ya kan. Habis itu masih menggunakan metode ceramah gitu. Ceramah melulu. Anak-anak kayak mana gitu Bu ya? Alah, kan kayak gitu dia anak. Padahal kan ini kalau misalnya kita berpikir Bu ya, ini kalau misalnya saya pikir nih, pembelajaran biologi itu, mata pelajaran biologi itu memang salah satu pembelajaran yang memang bisa membuat anak itu menyenangkan. Kenapa saya bilang seperti itu Bu Siti? Karena bisa saja kita masuk kelas itu bisa membuat konsep pembelajaran itu dalam bentuk PPT, PowerPoint itu dalam bentuk Canva. Kalau Canva itu kan bisa membuat anak-anak itu lebih menarik, ya, merasa membuat anak itu tertarik. Kemudian kita bisa juga menampilkan video pembelajaran. Nah, habis itu Bu Siti yang paling ini ya, dari dulu saya ingin sekali jadi guru biologi, ya kan? Saya bisa membawa anak-anak itu masuk lab. Nah, ketika mereka bisa masuk lab, mereka kan bisa melihat contohnya apa? Seperti mengamati, ya kan, di mikroskop, ya kan, membuat proses percobaan, gitu loh Bu. Tepat sekali ya Ibu bilang, apalagi yang sekarang tentang lagi digaungkan tentang merdeka mengajar itu. Ya, seharusnya pembelajaran itu harusnya kita ikuti apa kebutuhan guru. Ya, betul sekali itu Bu Siti ya. Berarti kan di sini kita sebagai guru kita harus menyediakan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya kan? Sesuai dengan bakat dan oke, betul sekali Bu Siti, apa yang Bu Siti bilang tadi. Oke, tentu selanjutnya kira-kira apa sih yang akan Ibu Sri lakukan ke depan, akan Ibu Sri rencanakan? Nah, saya mencoba membuat suatu perencanaan di mana saya akan membicarakan permasalahan ini dulu ya dengan guru-guru saya dulu. Nah, kita harus mengidentifikasi masalah dulu, baru kita akan mencari bersama-sama bagaimana sih solusi dari masalah tersebut. Saya akan juga mencoba membuat pendekatan dengan kepala sekolah terkait dengan pelaksanaan pelatihan IT, pelatihan teknologi, ya kan, untuk dalam proses pembelajaran. Jadi dengan itu, ya setidaknya lebih sedikit membantu guru-guru senior dalam mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan dari IT kepada proses pembelajaran mereka. Bagus sekali rencana Ibu rancang ke depan. Semoga di kepala sekolah Bu Sri nanti menyetujui ide-ide yang akan Ibu berikan. Iya, semoga saja Bu Siti ya. Alhamdulillah. Sebenarnya terima kasih Bu Siti. Saya udah merasa gimana ya, udah merasa plong ya kan. Habis itu saya udah merasa beban saya sudah sedikit berkurang dengan saya curhat dengan Ibu Siti. Jadi setelah saya mengamati Ibu melakukan coaching tadi dengan rekan Ibu Sri,
menyampaikan hasil pengamatan saya. Tentu saja Ibu, itu yang saya harapkan Ibu dari tadi. Jadi bagaimana menurut Ibu saat menjadi coach tadi? Saya rasa ketika saya menjadi coach tadi Ibu, saya sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot dalam melakukan coaching terhadap coach saya. Jadi tadi kan saya mengamati bahwa pertanyaan yang Ibu ajukan itu sudah sesuai dengan alur cerita yang Ibu sudah menjadi pemandu agar coach Ibu itu dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian saya juga mengamati juga sudah tersedia ya, sudah terjalin dari basic tadi. Memaksimalkan potensi juga sudah maksimal. Kemudian Ibu juga sangat luar biasa. Terima kasih buat atas pujiannya, tapi nggak segitu juga lah Ibu. Kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah coaching ini selesai? Yang perlu saya kembangkan lagi setelah melakukan coaching tadi itu tentang membuat pertanyaan berbobot agar bisa menggali lebih banyak lagi informasi dari coach saya. Luar biasa Bu ya. Jadi sekali lagi apa yang sudah Ibu lakukan itu semoga ke depannya kita bisa terus bisa melakukan kolaborasi seperti ini Bu ya. Semoga saja Ibu. Baiklah Ibu, mungkin hanya ini saja yang saya tanyakan dalam proses percakapan kita hari ini Bu. Sampai jumpa Bu. Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya untuk hari ini. Lain kali insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan Bu. Saya izin ya Bu. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah saya baik Bu. Gimana Bu Misra hari ini keadaannya Bu? Begini Bu Sri ya, saya rencanakan akan melakukan coaching dengan guru saya. Jadi saya maunya Ibu jadi observer pada acara coaching kami nanti. Oke, oh boleh Bu. Saya akan menjadi dan saya bersedia menjadi pengamat Ibu. Oh ya, sebelum proses coachingnya berlangsung, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pra observasi. Bolehkah Ibu Misra? Oke, saya nantinya akan mengamati Ibu Misra ketika Ibu Misra melakukan coachingnya, yaitu ketika Ibu menjadi coach nanti, kompetensi apa yang kira-kira akan Ibu kembangkan dalam proses coaching itu? Saya ingin mengembangkan keahlian penuh ya, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, baik. Saya akan mengamati Ibu ketika akan Ibu menjadi coach nanti. Nah, dari yang saya ini nanti, bagaimana yang akan Ibu inginkan, bagaimana yang Ibu inginkan ketika saya mengamati lebih detail dalam proses coaching itu? Saya ingin Ibu Sri mengamati bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan berbobot nanti dengan coach saya. Apakah pertanyaan yang saya berikan itu nanti sudah baik atau belum dalam membantu coach saya. Baiklah, kalau bagian itu yang Ibu inginkan untuk saya amati ya. Oke, kira-kira nih Bu Misra ya, indikator pencapaian apa yang akan Ibu inginkan nanti ini? Jadi setelah proses coaching nanti, saya menginginkan coach saya itu bukan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, jadi Ibu ingin coachingnya menemukan solusi permasalahannya sendiri Bu Misra ya. Baiklah Ibu, hanya ini saja pertanyaan yang saya tanyakan pada tahap pra-observasi. Insya Allah nanti setelah Ibu Misra melakukan acara coaching ya dengan maksudnya dengan rekan Ibu, nanti kita akan bertemu lagi ya di sesi selanjutnya. Oke Bu Misra. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Siti, lama gak jumpa ya. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sehat. Ibu sendiri apa kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, saya sehat juga Bu. Syukurlah Bu kita jumpa di sini setelah sekian lama kita nggak berjumpa ya Ibu. Iya Bu. Begini Bu Siti, jadi ngomong-ngomong gimana sih kabar Ibu di sekolah? Kenapa tidak ke tempat Ibu ya? Itulah Bu.
ada masalah ya? Ceritakan saja Bu, nggak apa-apa. Itulah Bu, sebenarnya saya lagi bingung. Saya butuh kawan curhat. Makanya saya mendatangi Ibu di sini hari ini Bu. Gimana ya? Saya nggak enak ngomongnya sama Ibu. Apa sih masalah yang ada di sekolah Ibu? Ceritakan saja Bu, nggak apa-apa Bu. Kita kan kawan curhat, anggap aja kawan curhat. Gini Bu, sebenarnya kan saya ada masalah di sekolah saya ketika saya melakukan pembelajaran itu. Anak-anak di sekolah saya itu bukan ketika belajar kurang bersemangat. Jadi saya nggak tahu harus cari solusi sama siapa. Makanya saya sekarang curhat sama Ibu. Saya ini sedikit ide atau solusi untuk permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Tuh Bu Siti ya. Baiklah, coba Bu Siti ceritakan masalah Ibu itu. Jadi Ibu nggak usah khawatir atau malu-malu. Saya kan teman Bu Siti, siap menjadi pendengar yang baik. Baik Bu, terima kasih Bu karena sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi begini Bu Misra, sekarang kan saya ngajar di kelas 11 ini ceritanya. Saya merasa kurang bersemangat ketika saya masuk ke kelas tersebut. Apalagi saya mengajarkan pelajaran biologi. Jadi kan pening saya Bu. Kenapa Bu? Memangnya apa sih yang membuat Bu Siti itu kurang bersemangat dalam mengajar Bu? Jadi begini Bu Misra, ketika saya masuk ngajar di kelas 11 itu terlihat di sana anak-anak seperti kurang bersemangat, kurang aktif, dan bahkan mereka kurang respect terhadap pelajaran yang saya ajarkan itu. Kemudian ketika saya mengaitkan juga pembelajaran yang ada di kelas 1, mereka tidak tahu apa-apa, mereka bengong-bengong aja kayak gitu Ibu. Mereka sama sekali tidak paham. Begitu Bu ya. Jadi kalau boleh saya tahu kira-kira apa sih yang menyebabkan siswa Ibu itu kurang paham tentang materi yang sudah Ibu ajarkan itu Bu? Kalau itu sih Bu, sekolah saya itu kan Bu, emang sekolah sudah lama sekali Bu, sekolahnya udah tua. Saya termasuk alumni di situ Ibu. Jadi otomatis kalau sekolahnya sudah lama, otomatis guru-gurunya juga sudah memasuki usia-usia senja. Mungkin ada sebagian setahun atau 2 tahun lagi mereka akan pensiun Ibu. Jadi mereka istilahnya mengemas pembelajaran itu masih cara-cara dulu Ibu, seperti misalnya metode yang digunakan seperti metode ceramah, ada metode kayak CBSA yang kita bilang cetak buku sampai habis. Mereka masih menggunakan metode seperti itu. Nah sebenarnya kan anak-anak yang sekarang ini kan sudah zaman milenial, abad 21. Anak-anak butuh pembelajaran itu yang dikemas dengan materi-materi yang menarik, seperti saya membuat pembelajaran atau membuat sekian-sekian, apalagi pelajaran biologi itu. Nah, seharusnya banyak mempraktikkan di lab. Terus kira-kira apa sih rencana Ibu yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Saya akan mencoba berdiskusi dulu ya, membicarakan hal ini dengan guru-guru senior untuk merubah gaya dan metode mengajar mereka. Kemudian saya juga akan melakukan pembicaraan dengan guru di sekolah dan melakukan koordinasi dengan beliau untuk membuat pelatihan-pelatihan yang menyangkut tentang pembelajaran yang menggunakan teknologi. Karena banyak guru di sekolah saya atau sudah tua itu tidak bisa menggunakan IT. Itu rencana saya. Bagus sekali Bu Siti. Jadi saya yakin Bu Siti pasti bisa meyakini Ibu Kepala Sekolah ya terkait dengan permohonan pelaksanaan pelatihan untuk Dewan Guru. Iya Bu, semoga itu akan terkabul nantinya. Rasanya bukan setelah saya cerita sama Ibu, pikiran saya agak plong gitu Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya hari ini karena menyempatkan untuk mau mendengar curhat dari saya. Jadi saya sebagai sahabat Bu Siti akan selalu mendukung Ibu ya. Ibu adalah sosok yang kritis dan cerdas.
kegiatan apa yang akan Ibu lakukan tentang menjalankan rencana hari ini? Kebetulan kan Bu, dalam 1 minggu ke depan ini sekolah kami akan ada minggu tenang karena setelah melakukan ujian semester. Jadi di situ kan guru punya waktu luang untuk rencana saya ketika waktu luang tersebut akan kami gunakan untuk mengadakan pelatihan tetap berbasis IT tadi. Lalu kalau Ibu Kepala Sekolah menyetujui, siapa sih akan membantu Ibu untuk menjalankan perencanaan tersebut, Bu? Saya akan mengajak beberapa guru bidang studi yang jelas ya, bidang studi biologi dulu, kemudian juga saya akan melibatkan guru bidang studi lain dan seluruh tenaga pendidik yang ada di sekolah, insya Allah akan saya libatkan di situ. Amin Bu ya. Jadi sekali lagi saya akan terus mensupport Bu Siti ya. Semangat Bu Siti ya. Makasih banyak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas bantuan hari ini dan atas waktu Ibu hari ini. Baiklah Ibu, kalau begitu saya izin dulu ya Bu. Bu Misra, setelah saya mengamati dalam kegiatan Ibu melakukan coaching barusan, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Misra? Oh, silakan Bu, boleh Bu. Itulah yang ingin saya ketahui sekarang Bu. Nah, bagaimana kalau menurut Ibu saat Ibu menjadi coach tadi? Saya rasa Bu ya, saya sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam coaching tadi. Iya, tadi saya mengamati bahwa pertanyaan yang Ibu ajukan itu sudah sesuai dengan menjadi pemandu agar coaching dapat menemukan solusi dalam setiap permasalahannya. Dan terlihat juga ya Bu Bisra ya, itu sesuai sekali dengan Aluterta. Dan juga saya mengamati kemitraan yang Ibu bangun tadi barusan dengan Ibu Siti Hajar itu memang terjalin, kemudian memaksimalkan potensi juga itu sudah maksimal ya. Ibu sudah sangat luar biasa Bu. Nah, sedikit lagi Bu Misra, kira-kira nih ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching barusan ataupun selesainya coaching ya Bu ya? Begini Bu ya, yang perlu saya kembangkan lagi adalah tentang membuat berbagai pertanyaan berbobot agar bisa menggali lebih banyak lagi informasi dari coaching saya. Wow, luar biasa tuh Bu Misra ya, apa yang telah Ibu Misra lakukan barusan. Nah, semoga kedepannya Bu kita bisa terus melakukan kolaborasi seperti ini Bu ya, dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Baiklah Ibu, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan Bu ya terkait dengan proses percakapan Ibu barusan dengan Ibu Siti Hajar tadi ya. Oke Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Bu ya. Oke. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Misra. Lama Bu Misra ya kita nggak jumpa. Gimana kabarnya Bu Misra hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya sehat. Semoga Bu Sri juga ya Bu. Alhamdulillah ya, saya juga terlihat sehat nih ya. Syukurlah Bu Misra kita jumpa di sini. Setelah sekian lama Bu ya kita nggak jumpa lagi. Itulah Bu Sri. Terlihat dari wajah Bu Misra kayaknya ada masalah. Kira-kira apa sih masalah Bu Misra? Ya Bu, di sekolah tuh Bu. Baik Bu Sri, sebenarnya kan saya nggak enak juga cerita sama Bu Sri ya. Namun daripada akan semakin membuat saya nggak nyaman, baiklah saya akan menceritakan apa permasalahan yang saya hadapi di sekolah Bu ya. Jadi problem yang membuat saya kurang nyaman ataupun kurang bersemangat ketika saya masuk di kelas tersebut. Oh, jadi kira-kira bisa ya Ibu ceritakan sama saya. Insya Allah saya akan mencoba mendengarkan permasalahan Bu Mis ya. Gak usah khawatir, gak usah malu-malu dengan saya kan. Saya juga teman Bu Misra ya dari dulu ya Bu ya. Baiklah Bu, terima kasih banyak Bu Sri karena sudah menyempatkan waktunya untuk saya ya. Jadi begini Bu Sri, jadi kan sekarang kan saya ngajar di kelas 10. Jadi saya merasa kurang bersemangat ketika saya masuk di kelas tersebut. Oh, jadi kira-kira apa sih yang membuat Bu Misra itu tidak nyaman, tidak bersemangat ketika Bu Misra ngajar? Jadi begini Bu Sri kan, jadi
Jadi ketika saya masuk di kelas 10, terlihat di sana anak-anaknya kurang bersemangat, mereka kurang aktif, dan bahkan mereka kurang respect terhadap proses pembelajaran yang saya berikan. Bahkan ketika saya mengaitkan pembelajaran tersebut, mereka tidak tahu apa-apa, Bu. Materinya aja mereka sudah saya ulang berkali-kali, mereka sama sekali tidak paham. Oh gitu Bu Miss ya. Ya Allah, emangnya sih apa yang menyebabkan sehingga siswa tersebut kurang paham? Ya, tentunya kan sesuai dengan pelajaran kelas 1 dulu ya. Padahal mereka kan sudah naik kelas 2. Tentunya pelajaran kelas 1 itu otomatis mereka sudah kuasai ya. Kan kenapa Bu Misra? Begini Bu Sri, kan sekolah saya itu kan merupakan sekolah tua dan sekolah sudah lama. Sudah tentu guru-guru di sana juga sudah sangat senior Bu ya dengan umurnya. Iya, ya. Dan bahkan rata-rata mereka merupakan guru waktu saya sekolah dulu, Bu. Dan juga guru-guru di sana antara 1 atau 2 tahun lagi mungkin akan pensiun, Bu. Ya. Jadi ketika saya lihat orang itu mengajar, mereka masih menggunakan metode lama, Bu. Masih menggunakan CBSA dan metode ceramah juga mereka gunakan. Jadi terlihat di situ anak-anak acuh tak acuh dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Padahal bukan kalau dalam pelajaran biologi banyak sekali cara-cara menarik yang bisa kita sajikan di pembelajaran tersebut. Misalnya melalui Canva, video pembelajaran, bahkan praktikum di labnya. Oh ya betul sekali apa yang Ibu Misra bilang barusan ya. Banyak sekali memang model-model pembelajaran yang lebih menarik ya, yang lebih membuat siswa tersebut menarik. Apalagi seperti Bu Misra ya, seorang guru biologi. Jadi terus selanjutnya apa sih kira-kira yang akan Bu Misra lakukan? Jadi rencana saya saya akan mencoba membicarakan dengan guru-guru yang senior untuk merubah gaya dan metode mengajar mereka, Bu. Dan juga saya akan melakukan pendekatan dengan kepala sekolah terkait rencana pelaksanaan pelatihan yang menyangkut dengan pembelajaran menggunakan teknologi, khususnya bagi guru-guru yang masih belum maksimal dalam penggunaan IT dalam proses pembelajaran. Ya bagus sekali tuh Bu Misra ya. Saya yakin Bu Misra pasti bisa meyakini Ibu Kepala Sekolah ya terkait dengan permohonan pelaksanaan pelatihan ya tentang penguasaan IT terhadap guru-guru yang tadi barusan Ibu Misra bilang guru senior yang belum maksimal dalam penguasaan IT ya terhadap pembelajaran. Ya tepat sekali, bagus sekali itu Bu Misra. Ya Bu Sri, sekali lagi terima kasih banyak Bu Sri ya. Saya sekarang bisa plong ke depannya, insya Allah semua masalah ini akan terselesaikan. Iya Bu, amin ya. Semoga apa yang Ibu Misra rencanakan ya mendapatkan support tentunya dan berhasil ya. Karena memang saya percaya Bu Misra pasti bisa ya. Insya Allah semangat Bu ya. Sekali lagi Bu Sri ya, terima kasih banyak. Oke, lalu sedikit lagi Bu Misra ya sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini. Saya ingin bertanya sedikit, lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan setelah melaksanakan rencana tersebut ataupun rencana hari ini? Kebetulan Bu ya, dalam 1 minggu ke depan ini sekolah kami mungkin ada minggu tenang setelah ujian semester. Ya. Nah, di situ mudah-mudahan Ibu Kepala Sekolah kami menyetujui dan melaksanakan perencanaan tersebut. Oke, bagus sekali tuh Bu Misra ya. Semoga saja Ibu Kepala Sekolah menyetujui. Dan kira-kira setelah Ibu Kepala Sekolah itu menyetujui, siapakah yang akan membantu Ibu untuk menjalankan perencanaan tersebut? Saya mungkin akan mengajak beberapa teman guru bidang studi dulu Bu ya. Kemudian guru-guru mata pelajaran lain untuk serta andil dalam kegiatan tersebut. Oke, bagus sekali ya. Semoga semuanya akan terlaksana dengan baik, tentunya mendapatkan support ya dari semua pihak ya, tentunya pemangku kepala sekolah seperti kepala sekolah, wakil ya, dan juga ikut berpartisipasi daripada guru-guru bidang studi ya. Dan semoga saja berhasil ya Bu ya. Bagus sekali dengan perencanaan planning Ibu Misra yang barusan Ibu Misra bilang tadi. Oke Bu Misra, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya hari ini ya. Semoga apapun yang Ibu Misra jalankan ya, apapun yang Ibu Misra rencanakan. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat.
dan menginspirasi. Salam guru penggerak.